Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli ad-dhalal, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-kabirul muta'al, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh jabalahu rabbuhu ala jamilil fi'al wa karimil khisal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun fi kulli halin wa ahwal. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita pada siang hari ini dikumpulkan oleh Allah tiada lain untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Pada momentum yang berbahagia ini, khatib menyeru pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah seorang manusia yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, namun sampai di akhirat yang kekal selamanya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita sering mendengar kata iman. Tentu familiar iman ini yang berarti adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Sejatinya seorang yang beriman, antara hati, ucapan dan perilaku itu sejalan. Hadirin jamaah yang berbahagia, suatu hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabatnya. Ketika itu sahabat Umar berada di antara para sahabat tersebut. Beliau bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Qalu, mereka menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Ya Rasul, kami semua pada pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun terus bertanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tandanya kalian beriman? Mereka menjawab, "Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha wa narda bil qada." Ya Rasul, tanda kami beriman adalah kami bersabar atas musibah. Kami bersyukur atas nikmat kelapangan
dan kami ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau pun membenarkan antumul mu'minuna haqqat wa rabbul Ka'bah. Demi Allah yang menguasai Ka'bah, kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Dan ini ditulis pula oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad Babu Sulasi, yang itu sebagai syarah dari kitab Irsyadul Ibad lil Isti'dad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari hadis yang singkat tadi kita dapat merenungkan bahwa tidak semua orang mengatakan beriman adalah beriman. Tentu harus ada indikatornya, ada tanda dalam dirinya sehingga dia berhak mengklaim orang yang beriman. Rasulullah pun demikian ketika para sahabatnya menjawab, nu'minuna billah ya Rasulullah, kami semua beriman kepada Allah. Maka Rasulullah pun kembali bertanya, wa ma alamatu imanikum, apa tandanya kamu beriman? Para sahabat menjawab bahwa kami bersabar ketika ada musibah dan kami bersyukur ketika mendapatkan nikmat kelapangan dan kami ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif atau ba'dul arifin dalam hal ini mengatakan bahwa as-sabru salasu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Ketika seorang sabar dalam menghadapi musibah, maka sabar dalam dirinya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tarkus syakwa, wahya darajatut tabi'in, meninggalkan diri untuk berkeluh kesah, tidak banyak mengeluh atas musibah yang diterimanya. Inilah tingkatan atau level tabi'in, orang-orang yang mengikuti. Berikutnya level yang lebih tinggi adalah ar-ridha bil maqdur, rela atau ridha dengan apa yang Allah tentukan. Inilah darajatuz zahidin, tingkatan orang-orang yang zuhud. Yang ketiga adalah wal mahabbah lil ibtila. Kalau orang lain tidak menyukai dengan musibah, kalau orang lain senantiasa menjauhi musibah atau banyak keluh kesah dengan musibah, ini malah cinta dengan musibah, mahabbah lil ibtila. Dan ini adalah darajatus siddiqin. Ketika Allah memberikan musibah kepadanya, dia terima dengan penuh cinta bahwa inilah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Yakinlah hadirin, ketika Allah menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu bisa jadi satu adalah ujian dari Allah. Kita diuji sebagus apa iman kita untuk dinaikkan levelnya, atau itu peringatan kepada kita, mungkin ada beberapa kewajiban, ada beberapa hak yang belum kita tunaikan, atau bisa jadi itu adalah teguran atau siksaan. Dan ini kalau kita bergelimang dengan dosa, banyak meninggalkan kewajiban. Semua adalah kasih sayang Allah kepada hamba, agar hamba tersebut kembali kepada Allah dengan ridhonya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah maqalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-imanu nisfani, iman itu ada 2 bagian. Nisfun, yang pertama separuh bagiannya adalah sabr, yang kedua adalah syukur. Yang pertama, bagian pertama adalah sabar, bagian yang kedua adalah syukur. Ditulis dalam kitab Rihabut Tafsir karangan Syekh Abdul Hamid Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, walihada
jama'allahu ta'ala baina sabri wa syukri fi qawlihi ta'ala inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal demikian terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Sehingga bagi kita seorang mukmin harus menunjukkan identitas atau indikator kita sebagai orang yang beriman, bahwa yang pertama kita harus bersabar atas musibah, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Sekecil apapun nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan dengan bersyukur maka akan diberikan tambah-tambah keberkahan. Yang ketiga, kita harus ridho atas segala ketentuan Allah, atas segala ketetapan Allah, karena dengan sabar, syukur dan ridho ini adalah tanda kita mendapatkan atau disebut orang yang benar-benar beriman, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita dapat memahami hidup ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal nanti kita di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.